Kemudian ada lagi waro. Nah, sifat waro ini yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Apa waro? Kalau bahasa Sundanya mah apikan. Kalau bahasa istilahnya ya, kalau misalkan ada makanan enggak sembarang comot ya. Ini mah ada makanan di meja, main comot makan ya. Ini orang mah tanya dulu ya, ini punya siapa ya gitu. Kecuali sudah dipasrahkan, ini untuk umum boleh gitu kan. Jadi jangan main comot aja, itu namanya waro. Waro itu apikan, enggak sembarang. Contoh nih ya, dalam makanan enggak sembarang makan ya. Asal nemu buah jambu jatuh, ambil langsung dicomot, bawa pulang. Tahu jambu siapa, di depan rumah siapa ya, itu enggak boleh ya. Apa saja buahnya, ada jambu, ada mangga ya, ada. Kalau di kita mah pohon mangga berbuah sedikit habis ya. Tapi kalau di kampung lain yang banyak pohon mangganya, di Indramayu tuh ya, di depan rumah pasti punya pohon mangga. Itu awet, mangga 1 meter ya, harusnya bisa dipetik, itu awet. Karena setiap rumah pada punya pohon mangga. Coba kalau di kota ya, di depan rumah itu ada pohon mangga, oh udah habis sama anak-anak ya. Belum juga matang pentilnya udah diambil. Nah, sifat seperti itu ya, main comot, main ambil, nggak tahu punya siapa, itu harus dijauhi ya. Namanya sifat waro. Sifat waro itu enggak sembarang ambil gitu. Itu contoh ya, contoh. Ada juga kalau sendal ya, di masjid sendal suka hilang. Kalau santri bilang namanya gosob. Gosob itu minjem tanpa bilang ya. Itu santri. Padahal santri juga dibilangin jangan suka. Beda-beda sih santri ya. Beda-beda. Kalau santrinya sedikit insya Allah. Ini mah kalau santrinya banyak ya. Saya kan pengalaman ada di 3 pesantren. Yang pertama pesantren santrinya ratusan, oh itu mah udah hilang aja ya. Baru juga dibeliin baju hilang, baru juga dibeliin sendal hilang, dibeliin sepatu hilang ya, apa aja hilang ya. Tapi ke sendal digembok, ditaruh di bawah ranjang, hilang juga, udah digembok. Nah itu beda-beda ya. Pesantren yang kedua santrinya sedikit, lumayan, sendal disimpan di depan asrama enggak hilang, sampai terheran-heran, ini sendal disimpan di depan asrama kok enggak hilang ya. Kemarin saya pesantren yang santrinya ratusan, jangankan 1 jam, baru juga 3 menit sendal di depan asrama udah hilang ya. Itu kalau santrinya banyak, enggak semuanya ya. Ternyata ada lagi pesantren yang ketiga, sama santrinya sedikit, itu sendal di depan asrama aman ya. Jadi nggak tahu apa masalahnya. Yang jelas ya, secara pengalaman kalau santrinya dikit ternyata sendal aman ya. Ternyata kalau santrinya banyak, nah itu nggak tahu kenapa alasannya, nggak tahu ya. Nah itu disebut gosob, namanya pinjam tapi nggak bilang ya. Sangkilang lemari udah dikunci tetap aja hilang ya. Biarinlah itu, ikhlasin aja ya, biar jadi amal ibadah, biar jadi pahala buat orang tuanya yang ngebiayain, juga buat anaknya. Jadi diikhlaskan dan ridhokan ya. Nah di masjid juga sama, sendal suka hilang ya. Di masjid juga sama, sendal, yang penting orangnya jangan hilang ya. Nggak apa-apa sendalnya hilang, yang penting orangnya jangan hilang. Makanya ketika ada sendal hilang di masjid, ya udah, kalau memang nggak ketemu ikhlaskan saja, ya Allah, berdoa langsung, ya Allah mudah-mudahan diberikan pengganti sendal yang lebih bagus. Nah itu ya. Mau marah-marah juga, marah-marah ke siapa ya, sendal saya baru hilang di masjid gimana ya. Nah kalau ada yang make, biarin itu jadi tumbal, ngerti nggak, jadi tumbal ya. Kalau kita punya sendal datang ke masjid hilang, bilang itu jadi tumbal ya, biarin dia jadi tumbal, jadi sendalnya ditumbalin, nanti bakal ketemu lagi di surga gitu ya, itu tumbal. Nah jadi apapun yang hilang, contoh tadi ya, pakai sendal sembarangan itu namanya enggak waro, tidak punya sifat waro namanya ya. Apapun itu ya, jadi jangan sembarang pakai punya orang gitu ya, jangan sembarang pakai punya orang, sebab ya itu tidak termasuk sifat daripada orang muslim. Memang betul ada namanya ulima ridho'uhu dalam fikih, sudah diketahui ridhonya ya, sudah diketahui ridhonya. Contoh misalkan ya, contoh misalkan ada Bu Haji di depan rumahnya ada sapu ya, ada sapu sama penyeroknya. Kalau saya pakai, si Bu Haji nggak akan marah-marah, nggak akan mempertanyakan. Itu namanya ulima ridho'uhu, sudah diketahui keridoannya. Lantas saya pakailah sapunya, saya nyapulah di depan pintu sapu ya, padahal bukan punya saya sapunya, itu sapunya punya Bu Haji. Kira-kira Bu Haji ridho nggak kalau saya pakai? Ridho banget itu mah ya, dapat pahala. Nah itu namanya ulima ridho'uhu ya, dipakai tapi sudah tahu orang yang punyanya nggak akan marah dan ridho kalau dipakai, bahkan senang. Nah itu diperbolehkan dalam hukum fikih ya. Tapi kalau misalkan dipakai, kayaknya kalau dipakai nih orangnya bakal nanyain, kalau dipakai orangnya bakal marah-marah, kalau dipakai orangnya nggak akan ridho, nggak akan ikhlas, nah itu mah jangan, tidak boleh ya. Atau ada pohon buah di depan rumah, dia sudah bikin pengumuman di depan rumahnya, siapa saja yang menemukan buah ini di bawah, maka itu saya ikhlaskan, saya ridho.
saya ridho itu buahnya ikhlas dimakan ya. Maka kalau seperti itu sudah namanya ulima ridho'uhu, sudah diketahui keridoannya, kerelaannya ya, bahwa buahnya boleh dimakan gitu. Atau ada ya jualan gorengan ya, boleh tuh ditulisin ya halal ya. Kalau di Arab itu halal, nyobain halal ya, boleh. Makan kurma ya halal, nyobain aja, itu boleh ya. Tapi jangan kebanyakan nih, orang Indonesia ada ya, kata orang Arab jualan kurma halal, dia ngambil kantong kresek ya, di kantong kresek dimasukin ke dalam tas, itu dapat sekilo ya. Setiap jalan lagi ke toko halal, diambil lagi serau, itu sampai hotel ya, pulang-pulang bawa kurma 2 kilo apa, karena dapat kurma dari tukang dagang Arab ya, dibilang halal. Jadi yang dimaksud halal itu ya 1 biji, 2 biji ya, 3 biji, nyobain doang ya. Ini mah karena gara-gara halal ya, halal boleh gitu, boleh dimakan, jadi keenakan, dibawanya banyak ya. Nah itu tidak diperkenankan ya gitu. Jadi namanya waro itu apikan, tidak sembarang, punya siapa gitu, tanya dulu gitu ya. Kecuali tadi ulima ridho'uhu, diketahui kerelaannya kalau dipakai gitu ya. Kemudian tawakal, sifat selanjutnya adalah tawakal yang harus dimiliki oleh orang muslim. Tawakal itu bahasa Indonesianya bisa pasrah ya, memasrahkan sesuatu. Tawakal namanya pasrah, atau memasrahkan juga bisa ya. Seperti saya punya uang 10.000, saya pasrahkan, saya titip ya uang 10.000. Nah itu namanya tawakal, memasrahkan sesuatu kepada orang lain. Kenapa kok dipasrahkan? Karena saya percaya ya, yang dititipi uang 10.000 itu dia akan amanah, ketika saya ambil bakal dibalikin lagi. Itu namanya tawakal. Seperti tawakal pasrah kepada Allah ya, saya percaya kehidupan saya ya 100% saya pasrah kepada Allah, karena kehidupan saya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tawakal, pasrah ya. Ada lagi yang lebih tinggi ya, namanya tafwid. Tafwid itu udah seperti orang meninggal, itu tafwid namanya. Orang meninggal itu mau digoyang-goyang diam aja ya, mau digerakin, mau dipandiin, diam aja, itu namanya tafwid. Tafwid itu lebih tinggi lagi dari tawakal. Kalau tawakal itu seperti anak kecil dia diam aja ya. Kalau makan dia paling nangis, nggak bilang, cuma nangis aja. Dia pipis nggak bilang, cuma nangis aja. Dia nggak bilang, cuma nangis aja. Dia pengen nenen sama dia nggak bilang, cuma nangis aja. Nah itu tawakalnya anak kecil seperti itu ya. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, tawakal itu seperti tawakalnya orang yang meninggal, dia apain aja diam. Jadi manusia juga harus ya sifat tawakalnya seperti orang meninggal. Kata Allah seperti ini, ya udah pasrah aja, diem ya, jangan banyak komentar. Kata Allah sholat, jangan banyak tanya ngapain sih kudu sholat. Kata Allah ngaji, ngapain sih kudu ngaji, jangan banyak tanya. Kata Allah puasa ya. Kata Allah harus taat kepada suami, taat sama suami ya. Jadi apapun yang Allah tentukan, hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis, itu kita pasrah ya, kita pasrah. Kan muslim, apa artinya muslim? Muslim artinya apa? Yang suaminya bapak muslim siapa? Nah yang suaminya bapak muslim itu artinya pasrah ya. Asal katanya aslama yuslimu, islaman. Subjeknya, pelakunya namanya muslim. Muslim itu orang yang pasrah aja sama Allah, mau dibikin apa, ini takdir Allah ya. Kata Allah diperintahkan ibadah pasrah. Kata Allah dibuat kehidupannya seperti ini, diuji musibah apa segala macam, pasrah aja. Karena seorang muslim ya, muslim itu artinya pasrah atau orang yang pasrah. Muslimin, kalau muslimin berarti laki-laki, muslimin pasangannya muslimat. Kalau mukminin, mukminat. Musyrikin, musyrikat ya. Soimin, soimat. Mairin, bukan maerot ya. Nah itu pasangannya ya, pasangannya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, soimin, soimat, musyrikin, musyrikat. Nah jadi ada muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan ya. Jadi muslim artinya pasrah, tawakal pun pasrah artinya. Pertanyaannya, kalau kita hidup di dunia kan tawakal, kira-kira butuh kerja atau enggak gitu ya, butuh atau enggak? Butuh. Kalau tawakal itu kerjaan hati, kalau kerja ya kerjaan badan ya. Katanya tawakal, kenapa kamu enggak kerja? Saya mah mau tawakal aja, nungguin duit turun dari langit ya. Itu bukan tawakal namanya. Jadi tawakal itu adalah kerjaan hati
ya. Adapun badan harus kerja, badan harus ngajar, badan harus dagang, badan harus usaha, itu sama dapat pahala lagi, namanya pahala kerja. Ya, anfiku mimma kasabu, infakkanlah sesuatu yang pernah engkau dapatkan dari hasil kerjamu, dari hasil kasabmu, gitu. Jadi tawakalnya dapat pahala, dan kasabnya, usahanya, dagangnya, bisnisnya juga dapat pahala, itu. Jadi tawakal itu tidak bertentangan dengan usaha. Jadi kalau tawakal adalah ibadah hati, kalau ikhtiar itu adalah